Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sanubari. Saya dari Fresh Scania 2 tahun 2022. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari turbocharge atau turbocharger pada mesin diesel ataupun mesin bensin. Ya, jadi intinya pada mesin combustion engine atau mesin bakar membutuhkan bahan bakar untuk dibakar supaya menghasilkan ledakan. Jadi semakin banyak bahan bakar yang dibakar, maka akan menghasilkan ledakan yang semakin besar juga. Namun untuk membakar bahan bakar yang banyak, maka diperlukan udara atau oksigen yang banyak juga, supaya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar tidak sia-sia. Dan untuk cara kerja turbo sendiri, yaitu turbo memanfaatkan gas buang hasil pembakaran di ruang bakar untuk memutarkan turbin. Jadi pada turbo sendiri itu terdapat dua turbin, yaitu turbin dari gas buang dan blower yang digunakan untuk udara masuk. Dan kedua turbin tersebut dihubungkan oleh impeller shaft. Maka apabila turbin berputar, maka blower juga akan ikut berputar. Kemudian untuk RPM atau rotation per menit dari turbo sendiri itu adalah berkisar antara 50.000 sampai 150 RPM. Dan karena turbo itu posisinya dekat atau berhubungan langsung sama exhaust manifold, maka turbo itu akan panas. Jadi udara yang dihasilkan, yang dikompresikan oleh turbo itu masih panas. Oleh karena itu, maka diciptakan komponen lain yang bernama aftercooler atau intercooler yang prinsip kerjanya yaitu mendinginkan udara dari turbo, didinginkan sebelum masuk ke ruang bakar. Jadi cara kerja intercooler sendiri itu sama dengan radiator, tapi bedanya kalau radiator itu mendinginkan air, kalau intercooler itu mendinginkan udara, supaya didapatkan kerapatan udara yang lebih padat masuk ke ruang bakar. Kemudian setelah intercooler itu terdapat masalah lain, yaitu masalah apabila kita mengangkat kaki dari pedal gas, maka throttle body akan menutup saluran udara masuk ke ruang bakar, yang dimana akan mengakibatkan rusaknya pada turbo karena udara tidak dapat lewat dan berlawanan arah menuju turbo yang akan merusak turbo. Oleh karena itu, maka diciptakanlah komponen yang bernama blow off valve, di mana fungsinya adalah untuk melepaskan tekanan dari turbo menuju ke atmosfer atau udara luar. Blow off valve sendiri biasanya diletakkan pada komponen setelah intercooler dan sebelum intake valve. Kemudian setelah itu terdapat masalah lain, yaitu karena putaran turbo itu sangat tinggi, yaitu mencapai 150.000 RPM atau rotation per menit, maka tekanan yang dihasilkan juga akan tinggi, dimana yang biasa disebut dengan boost atau tekanan tinggi. Oleh karena itu, maka diciptakanlah komponen bernama wastegate yang berfungsi untuk mengatur tekanan yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Wastegate sendiri itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama ada internal wastegate, yang kedua external wastegate. Untuk internal wastegate itu wastegate terdapat langsung pada turbonya, dimana apabila terjadi tekanan berlebih pada turbo, maka wastegate secara otomatis akan membypasskan udara langsung ke exhaust pipe. Kemudian untuk external wastegate itu adalah wastegate-nya bisa diletakkan di mana saja. Terdapat saluran yang menghubungkan ke wastegate dari turbo, yang dimana udara yang berlebih bisa disalurkan kembali ke exhaust pipe maupun dilepaskan ke udara luar. Ya, jadi pada intinya cara kerja turbo sendiri itu adalah gas buang dikumpulkan oleh exhaust manifold, tekanan gas buang diatur oleh wastegate, kemudian memutarkan turbin, dan turbin dihubungkan langsung oleh impeller shaft untuk memutarkan blower yang kemudian akan menyedot udara dari luar dan meniupkannya ke dalam ruang pembakaran, di mana dikompresikan menjadi tekanan tinggi dan udaranya masih panas, kemudian didinginkan oleh aftercooler. Kemudian setelah keluar dari intercooler menjadi udara yang bertekanan tinggi dan bertemperatur lebih dingin, kemudian menghasilkan power yang lebih besar pada engine, yaitu untuk power sendiri itu meningkatkan hingga 30%, sedangkan intercooler itu meningkatkan 4-10%. Kemudian jika throttle body tertutup, maka udara akan dilepaskan oleh komponen bernama blow off valve. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah boleh dikoreksi.
karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.